Baik, selamat berjumpa kembali di pembahasan soal-soal peristiwa perpindahan. Pada kali ini kita akan membahas soal evaluasi perpindahan massa yang kedua. Terdapat 3 soal yang kita bahas dari buku acuan. Yang pertama adalah soal nomor 12.1, yaitu difusi oksigen melalui tanah. Diberikan kasus seperti ini di mana oksigen tersebut berdifusi melalui pori-pori suatu kolom. Jadi tanah itu terdapat pada suatu kolom dan dalam kondisi tersebut diketahui temperaturnya 25 derajat Celcius. Tekanan total saat itu adalah 1 atmosfer. Kemudian kedalaman kolom atau kedalaman tanah itu adalah 1 meter. Dan tentunya proses difusi itu berada di udara, berada pada pori-pori tanah, yang mana pori-pori itu diisi oleh udara dan difusi oksigen pada udara itu dengan porositas atau void fraction pada kolom itu sebesar 0,2. Tekanan parsial oksigen pada saat permukaan diketahui 0,23, sedangkan pada dasar kolom itu 0 atm atau tidak ada oksigen. Faktor tortuositas itu bernilai 2 dan keberadaan tortuositas ini akan mengurangi nilai difusivitas dengan faktor 2. Berikut adalah pembahasannya. Jadi diberikan informasi yang tadi tercantum pada soal berupa temperatur, kemudian tekanan, void fraction atau porositas tanah di dalam kolom tersebut, lalu tortuositas dan kedalaman kolom. Diberikan juga informasi mengenai kadar oksigen, dalam hal ini berupa tekanan parsial, baik itu di permukaan dan pada dasar kolom. Dan informasi tambahan yang berguna dalam menyelesaikan soal ini adalah konstanta gas ideal dalam satuan liter atmosfer per Kelvin setiap per mol, yaitu bernilai 0,082. Yang ditanya adalah laju difusi dalam satuan massa per satuan luas per jam, ya, atau disimbolkan oleh simbol seperti ini. Dan dalam menyelesaikannya kita menggunakan asumsi perpindahan massa dalam wujud satu dimensi menggunakan koordinat kartesian atau koordinat silinder juga bisa karena dia kolom, dan namun pada koordinat silinder kita akan meninjau dalam arah aksial saja. Bentuk persamaan general dalam kondisi yang telah diasumsikan sebelumnya berarti menjadi seperti ini. Dalam bentuk generalnya ada suku perubahan terhadap waktu, konveksi, difusi, dan ada suku reaksi. Berdasarkan permasalahan yang kita kaji, sistemnya dalam kondisi tunak, kemudian hanya berdasarkan mekanisme difusi, lalu tidak ada reaksi yang terjadi sehingga persamaan akhirnya menjadi seperti ini. Kemudian diberikan kondisi batas pada saat permukaan atau pada saat X sama dengan 0. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah kolom tanah, ini ada kolom, kemudian ini pada saat X sama dengan 0, kemudian ini pada saat X sama dengan 1 meter. Nah, berarti kalau demikian koordinat arah X-nya menjadi seperti ini, arah X positifnya adalah ke bawah. Nah, pada saat permukaan kolom, jadi di dalam kolom ini berisi tanah, anggap tanahnya itu seperti ini ya, diarsir seperti ini, yang mana di sini memiliki karakter porositas dan tortuositas atau void fraction. Nah, untuk kondisi batas pada permukaan diketahui tekanannya itu adalah 0,2 atm. Dalam hal ini kita harus mengkonversi tekanan menjadi konsentrasi. Kita akan menggunakan persamaan gas ideal. Dalam menggunakan persamaan gas ideal, kita membutuhkan konstanta gas ideal yang tadi telah diberikan serta berat molekul dari oksigen. Dan kita masukkan ke persamaan gas ideal yang telah disusun ulang menjadi seperti ini. Jadi persamaan gas ideal itu sebenarnya adalah PV N RT, ya. Kemudian N ini adalah mol,
Mol itu sama dengan massa dibagi dengan molekul relatif ya. Jadi disusun ulang menjadi seperti ini. Dan didapatkan nilainya menjadi 0,301 gram per liter. Dan pada kedalaman 1 meter diketahui tidak ada tekanan parsial oksigen, dalam arti tidak ada konsentrasi oksigen di udara saat itu. Kemudian untuk menghitung berapa laju difusi itu sama dengan persamaan difusi hukum fix yang biasa kita gunakan, yaitu koefisien difusi dikali dengan perubahan konsentrasi terhadap jarak. Dan persamaan ini dimodifikasi karena adanya faktor porositas dan tortuositas tanah, di mana proses difusi yang terjadi di sini hanya terjadi di porositas, sehingga kita akan mengalihkan ini dengan porositas, dan faktor tortuositas tadi disampaikan pada soal menjadi pengurang nilai difusi sebanyak nilai tortuositas tersebut, yaitu 2. Sehingga kita dapatkan persamaan yang telah dimodifikasi untuk laju difusi ini menjadi sebagai berikut ya. Dan di sini kita belum mengetahui berapa nilai dari difusivitas oksigen di udara, dan nilai itu bisa kita dapatkan pada appendix D3. Pada appendix D3 itu hanya disediakan untuk temperatur 200 Kelvin dan 300 Kelvin. Oleh karena kita membutuhkan pada suhu 298 Kelvin, maka kita harus menginterpolasi. Hasil interpolasi didapatkan nilai difusivitas sebesar 0,186 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat per second. Setelah itu kita tinggal masukkan nilai-nilai yang telah diketahui ke dalam persamaan ini, dan kita dapatkan nilai dari rate of diffusion-nya di sini sebesar 2,3 gram per meter kuadrat per jam. Baik, itu adalah penyelesaian untuk soal pertama. Kita beranjak ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 12.8. Di sini kasusnya adalah difusi yang terjadi pada tanaman air. Ya, jadi di sini tanaman itu terendam oleh air. Jadi seperti padi-padian ya. Nah, tanaman itu ditanam di tanah dan tanahnya itu terendam oleh air, dan di sini diketahui oksigen yang masuk ke dalam tanah itu berasal dari atmosfer, dan yang diinginkan di sini adalah menentukan berapa kedalaman tanah tersebut di mana oksigen tidak mampu lagi mencapai jarak tersebut ya. Jadi tentu saja oksigen berpindah dari permukaan itu ke dalam tanah yang direndam oleh air ini dengan mekanisme difusi. Dan dalam proses ini oksigen yang ditransfer dari permukaan ke bawah itu akan diserap oleh si akar tersebut dengan laju reaksi yang konstan atau ordenol dengan nilai sebesar K apostrof. Anda diminta untuk menuliskan persamaan pembangun atau governing equation untuk problem ini. Kemudian diberikan secara langsung bahwa kondisi batas dalam situasi ini terdapat tiga jenis, yaitu pada saat kedalaman tertentu di mana tidak ada lagi oksigen, yaitu sejauh P, itu tidak ada oksigen, artinya di sini konsentrasi oksigennya sama dengan 0. Dan ketika konsentrasi oksigen ini sama dengan 0, di sini juga dinyatakan tidak ada flux oksigen, artinya tidak ada oksigen yang berpindah. Jadi pada titik P ini kita memiliki dua kondisi batas. Yang pertama adalah CO2-nya yang sama dengan 0, kondisi oksigen yang sama dengan 0, kemudian atau fluxnya atau dCO2 per dt-nya sama dengan 0.
Dan kondisi batas yang ketiga, pada saat permukaan diketahui konsentrasi oksigennya sebesar CO. Nah, dengan kondisi batas diketahui dan bersama pembangun yang telah Anda buat, Anda diminta untuk menentukan atau menyelesaikan persamaan pembangun tersebut, mengintegrasikan dan memasukkan masing-masing kondisi batas, dan diminta untuk mencari korelasi atau fungsi dari P terhadap CO dan K atau laju reaksinya. Baik, kita akan mencoba membahas soal ini, dan informasinya telah disampaikan, dipaparkan pada soal sebelumnya. Dan yang ditanya yang pertama adalah governing equation, kemudian kondisi batas, dan tuliskan persamaan P sebagai fungsi konsentrasi oksigen pada permukaan, koefisien difusi, dan laju reaksi, respirasi. Dalam menyelesaikannya, diasumsikan bahwa perpindahan massa oksigen terjadi dalam satu dimensi dalam arah koordinat kartesian, atau kita juga bisa mengasumsikannya dalam koordinat silinder dengan catatan hanya dalam arah aksial saja. Dan untuk itu kita dapatkan persamaan generalnya menjadi seperti ini. Ini fungsi waktu, konveksi, ini difusi, dan ini reaksi. Dan berdasarkan kondisi yang akan kita bahas, dalam kondisi tunak dan tidak adanya konveksi. Dan reaksinya diwakili oleh konstanta K, yang mana reaksinya berlangsung konstan, reaksi respirasinya. Sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut. Dan ketika disusun ulang, kita dapatkan governing equation-nya menjadi sebagai berikut. Dan kondisi batas yang tadi telah dipaparkan pada soal, kita tulis dalam notasi matematis seperti ini. Ada 3. Sebenarnya dalam menyelesaikan persamaan pembangun ini, kita cukup menggunakan 2 dari 3. Namun, dalam poin nomor 3 kita diminta untuk mencari fungsi tertentu. Oleh karena itu, kita membutuhkan satu kondisi batas lagi untuk mendefinisikan fungsi tersebut. Baik, sekarang kita mencari jawaban dari pertanyaan nomor 3, yaitu P sebagai fungsi dari konsentrasi oksigen pada permukaan, koefisien difusi, dan koefisien atau laju reaksi. Disusun ulang menjadi seperti ini, kemudian diintegrasikan pertama menjadi seperti ini dengan satu konstanta integral. Lalu kita terapkan kondisi batas kedua, di mana pada saat kedalaman P itu fluxnya sama dengan 0 dan didapatkan setelah itu C1 atau konstanta integralnya seperti ini. Kita substitusikan kembali ke persamaan sebelumnya dan kita integrasikan kedua. Dan kita dapatkan konstanta integral kedua di sini. Dan untuk mengevaluasinya kita bisa masukkan kondisi batas ketiga. Dan kita dapatkan konstanta integrasi kedua itu bernilai CO atau konsentrasi oksigen pada permukaan. Nah, kita masih memiliki satu kondisi batas, yaitu kondisi batas pertama, dan pertanyaan ketiga belum terjawab, yaitu korelasi antara korelasi antara kedalaman P terhadap parameter-parameter lainnya. Oleh karena itu, di sini kita coba masukkan kondisi batas pertama pada integral kedua, yaitu pada integral kedua di sini. Yaitu kita akan mengevaluasi konstanta integral kedua namun dalam versi kondisi batas pertama. Nah, setelah itu kita dapatkan konstanta integral kedua dalam versi kondisi batas pertama adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat, kita samakan, ini adalah satu persamaan. Ini adalah satu persamaan sehingga C2 itu sama dengan CO, dan ketika ini dipersamakan, Anda akan mendapatkan korelasi yang diminta, yaitu P sebagai fungsi konsentrasi oksigen pada permukaan, difusi, dan laju reaksi respirasi. Baik, jadi itu adalah penyelesaian untuk soal nomor kedua.
Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal ini memiliki tingkatan level yang lebih tinggi dibanding dua soal sebelumnya, dan yang ditanyakan juga lebih banyak di sini. Yaitu mari kita coba telah dulu apa yang diinginkan oleh kasus ini. Jadi pada tanaman padi, pada akar tanaman padi terjadi proses produksi oksigen, ya. Terjadi proses produksi oksigen. Ini akar tanaman padi, dan akar tanaman padi ini menyuplai oksigen. Namun, akar tanaman padi ini diselubungi oleh tanah yang bersifat anaerobik, yang mana ini akan menghasilkan gas metan atau CH4. Oleh karena itu, akan terjadi proses konsumsi oksigen oleh gas metan ini, menghasilkan CO2 dengan mekanisme biologis. Nah, Anda diminta untuk mengidentifikasi perpindahan oksigen dari akar menuju zona anaerobik pada tanah tersebut, ya. Dimulai dari menulis persamaan pembangunnya, mendefinisikan kondisi batasnya. Di sini pada soal ini telah dijelaskan bahwa konsentrasi oksigen pada permukaan akar dan pada batasan terluar dari zona anaerobik telah terdefinisi, yaitu untuk pada batasan terluar zona anaerobik itu fluks oksigennya sama dengan 0, sedangkan pada permukaan akar itu diketahui konsentrasinya pada bilangan nilai tertentu. Dan nilai-nilai lainnya akan dipaparkan pada poin nomor 5 di sini, berupa berapa diameter atau jari-jari dari akar, berapa jari-jari dari zona anaerobik, serta berapa laju konsumsi oksigen oleh oksidasi metan secara biologis, dan berapa nilai koefisien difusinya. Baik, kita akan coba menyelesaikan bersama kasus ini. Jadi informasi yang diberikan telah disampaikan pada penjelasan soal sebelumnya. Dan yang ditanya di sini adalah governing equation atau persamaan pembangun, kemudian kondisi batas, lalu Anda diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial beserta kondisi batasnya ini. Setelah itu Anda diminta untuk menunjukkan ekspresi jari-jari ketika konsentrasi oksigen mencapai 1/100 dari konsentrasi oksigen yang ada di permukaan akar. Dan yang kelima, Anda diminta untuk menentukan laju difusi di seluruh permukaan akar dengan nilai-nilai parameter yang tadi disampaikan pada soal. Dan tentunya dalam menyelesaikannya kita akan membangun governing equation berdasarkan asumsi. Asumsinya adalah perpindahan massa dalam arah satu dimensi. Dalam hal ini arahnya adalah dalam arah radial. Oleh karena itu koordinat yang bisa kita gunakan di sini adalah koordinat yang mengandung arah radial. Bisa silindris, bisa bola. Asalkan yang kita gunakan adalah jari dalam arah radial. Dan bentuk persamaan dasar dalam arah radial itu menjadi sebagai berikut, ya. Tidak perbedaan yang mencolok antara arah radial dan aksial untuk konveksi. Yang mencolok di sini adalah dari segi difusinya di sini. Jadi di sini yang perlu kita sesuaikan. Dan di sini juga ada suku reaksi, di mana reaksinya merupakan ordenol. Kalau ordenol berarti suatu konstanta reaksi, anggaplah itu K apostrof dikali dengan suatu konsentrasi oksigen, namun ini pangkat 0. Karena pangkat 0 itu sama dengan 1, ini tidak lain sama dengan K apostrof, seperti dengan soal sebelumnya. Oke, kemudian kondisi dari persamaan itu, dari soal yang kita selesaikan itu adalah untuk kondisi tunak, hanya difusi saja yang terjadi, dan reaksi ordennya adalah ordenol, ya. Dan persamaan pembangun final yang kita dapatkan adalah bentuknya seperti ini. Jadi dengan mereduksi suku waktu konveksi, ya, dan didapatkan bentuk seperti ini. Dan untuk kondisi batasnya
pada saat jari-jari akar atau di permukaan akar itu diketahui konsentrasi oksigennya yaitu CO, dan pada saat di jari-jari tanah anaerob itu tidak ada lagi flux oksigen, artinya tidak ada lagi oksigen yang bertransport secara difusi. Atau DCO-DT, ini bukan DCO-DT tapi DCO-DR. DCO-DR sama dengan 0. Baik, kita akan integrasikan persamaan pembangun tadi. Karena ini orde 2, maka ada 2 kali integrasi. Untuk integrasi pertama akan didapatkan bentuk yang seperti ini dan satu konstanta integral. Kita masukkan kondisi batas kedua ke dalam hasil integrasi pertama dan didapatkan konstanta integralnya bernilai sebagai berikut, merupakan fungsi reaksi dan difusi serta jari-jari dari tanah aerob tadi, anaerob. Dan kita masukkan nilai konstanta integral ke persamaan sebelumnya tadi dan kita integrasikan untuk kedua kalinya. Dan kita dapatkan konstanta integral kedua, dan untuk mengevaluasi nilai ini kita perlu memasukkan kondisi batas pertama, di mana pada saat permukaan akar, jari-jari di permukaan akar, konsentrasi oksigennya diketahui CO. Dan didapatkan nilai C2 itu dalam bentuk fungsi sebagai berikut. Nah, sekarang kita masukkan konstanta integral kedua ke dalam persamaan sebelumnya ini dan akan didapatkan persamaan general sebagai berikut yang diminta oleh pertanyaan keempat, dan ini ada jawabannya. Dan persamaan ini hanya bisa dievaluasi untuk jari-jari terletak di antara jari-jari permukaan akar dan jari-jari di zona anaerob. Di luar itu persamaan ini tidak akan berlaku. Baik, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, Anda diminta untuk menentukan ekspresi jari-jari ketika konsentrasi pada zona anaerob itu berada pada nilai 100 kali lebih kecil daripada konsentrasi di permukaan akar atau sama dengan 0,01 CO. Dan kita tinggal masukkan saja nilainya beserta radius tadi dan dianggap ini Rx ya. Kita tidak tahu Rx ini berapa nilainya, jadi diasumsikan Rx. Dan 0,01 CO itu berada pada Rx ini. Dan kita tinggal menyusun ulang persamaan ini agar terlihat lebih sederhana dan didapatkan bentuk yang lebih sederhana menjadi seperti ini. Dan ini adalah ekspresinya. Dan memang yang diminta pada soal Anda hanya diminta untuk mencari ekspresinya, tidak perlu mencari penyelesaiannya. Kemudian pertanyaan terakhir diminta untuk menentukan berapa laju massa difusi oksigen di permukaan akar. Berarti Anda diminta untuk mencari laju massa. Dan laju massa itu didefinisikan sebagai luas permukaan dikali dengan flux yang melewati permukaan tersebut. Jika Anda lihat perspektif gambar pada soal itu dari arah depan itu seperti ini. Namun ketika dari samping itu berupa silinder seperti ini dengan panjang 0,1 meter. Dan karena dia berdifusi ke arah radial, maka dia akan melintasi selubung dari akar tersebut, dan luas yang dipertimbangkan adalah luas selubung ini. Dan untuk menghitung luas selubung ini, Anda bisa mencari dengan mengalihkan panjang dikali dengan keliling dari lingkaran ini, atau panjang kali lebar, di mana lebarnya adalah keliling. Oke, nah sekarang kita akan mencoba breakdown atau menjabarkan lagi persamaan ini untuk luas bidang yang dilewati oleh oksigen sudah didefinisikan. Kemudian di sini bagaimana kita mendefinisikan CO2D turunan oksigen terhadap jari-jari. Ini Anda dapatkan pada integral
pertama. Menggunakan hasil integrasi pertama. Karena kalau Anda memulai dari hasil integrasi kedua, Anda akan menurunkan hasil integrasi kedua, itu lebih rumit, mending langsung menggunakan hasil integrasi pertama. Dan dari hasil integrasi pertama, yang ditanya ini pada saat di permukaan akar, berarti R-nya itu langsung kita substitusi dengan R1, kemudian yang lainnya kita sesuaikan. Dan di soal diketahui nilai-nilai dari variabel-variabel yang muncul pada persamaan ini. Baik itu jari-jari, akar, kemudian jari-jari zona anaerobik terluar, kemudian laju reaksi oksidasi metan, lalu difusivitas, konsentrasi oksigen pada permukaan akar, dan panjang akar. Sehingga dengan menginput semua nilai-nilai yang ada di sini ke dalam persamaan ini, Anda akan mendapatkan laju massa oksigen di permukaan akar itu sama dengan 1,44 kali 10 pangkat min 5 gram per jam. Baik, itu adalah penyelesaian untuk soal nomor 3, dan dengan demikian selesailah pembahasan untuk evaluasi perpindahan massa kedua. Sekian dan terima kasih.